Sudah hampir 2 bulan Amerika Serikat menggempur kelompok Houthi di Yaman. Ribuan target diserang, ratusan pejuang tewas dan beberapa pemimpin mereka juga ikut jadi korban. Meski sudah dihantam habis-habisan, Houthi masih tetap bertahan bahkan sempat melancarkan serangan ke wilayah sekutu AS Israel. Ini menunjukkan Houthi masih menjadi ancaman serius. Walaupun AS dan Houthi sudah sepakat untuk gencatan senjata, para ahli menyebut kelompok ini masih akan jadi musuh yang licin. Mengapa Houthi bisa tetap kuat meski terus dibombardir, dan apakah mereka akan benar-benar berhenti menyerang? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Maret 2025, Presiden AS Donald Trump memerintahkan militer AS untuk mengintensifkan operasi terhadap Houthi lewat serangan udara yang disebut Operasi Rough Rider. Dalam waktu singkat, lebih dari 1.000 target diserang dan menurut militer AS, ratusan pejuang Houthi tewas termasuk beberapa pemimpin mereka. Serangan AS juga telah memicu kerusakan besar bagi kelompok tersebut. Namun meski serangan sudah berlangsung lama dan keras, Houthi masih mampu menyerang Bandara Ben Gurion di Israel pada Minggu 4 Mei 2025. Serangan itu menjadi bukti Houthi belum kehilangan kekuatannya. Seorang pejabat AS mengatakan secara anonim bahwa operasi ini menunjukkan Houthi dapat bertahan dari hampir semua operasi pengeboman. Setelah Houthi menyerang Israel, Tel Aviv membalas dengan serangan udara ke pelabuhan Hodeidah dan bandara utama Sanaa. Serangan Israel dilakukan selama 2 hari berturut-turut, menunjukkan ketegangan masih jauh dari kata selesai. Serangan Houthi pun berdampak pada militer AS. Biaya operasi diperkirakan mencapai miliaran dolar. Bahkan, 7 drone MQ-9 Reaper AS telah ditembak jatuh Houthi, di mana tiap unitnya bernilai puluhan juta dolar. Tak hanya itu, sebuah jet tempur F-18 AS dan traktor penariknya jatuh dari kapal induk USS Harry S. Truman di Laut Merah. Penyebabnya diduga karena kapal induk harus bermanuver tajam menghindari rudal Houthi. Dengan demikian, seorang pejabat AS menegaskan Houthi masih memiliki kemampuan signifikan. Houthi bukanlah kelompok yang baru muncul, mereka telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman hampir 1 dekade dan sebelumnya pun telah bertahan dari serangan besar-besaran oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Menurut pejabat AS, pengeboman baru-baru ini memang telah menewaskan banyak pejuang Houthi tingkat menengah yang biasa melatih pasukan-pasukan baru. Ia mengatakan keinginan mereka untuk melanjutkan telah berkurang drastis, namun potensi kebangkitan masih tetap ada. Seorang analis dari Washington Institute for Near East Policy, Michael Knights, menyebut selama Houthi mempertahankan jalur pasokan ulang ke Iran dan Iran terus menyediakannya, maka operasi AS tidak memiliki dampak jangka panjang. Para pejabat dan pakar AS memperingatkan kelompok ini diperkirakan masih akan tetap menjadi musuh yang sulit ditaklukkan atau dalam istilah mereka menjengkelkan. Setelah membombardir Houthi di Yaman, akhirnya pada Selasa 6 Mei 2025, Trump mengumumkan AS akan menghentikan serangan udara terhadap mereka. Trump menyatakan Houthi telah sepakat berhenti menyerang kapal-kapal AS khususnya di Laut Merah dan wilayah sekitarnya. Kesepakatan ini merupakan hasil mediasi dari Oman yang dikonfirmasi sehari setelahnya. The Houthis have announced that they are not, or they've announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight, and we will honor that, and we will stop the bombings. And they have capitulated, but more importantly, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore, and that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So I think that's very, very positive. They were knocking out a lot of ships going, as you know, sailing beautifully down the various seas. It wasn't just the canal; it was a lot of other places, and I will accept their word, and we are going to stop the bombing of the Houthis. Namun pada Rabu 7 Mei 2025, juru bicara sekaligus kepala negosiator Houthi Muhammad Abdul Salam mengatakan kesepakatan gencatan senjata tidak melibatkan Israel. Ia menambahkan selama AS benar-benar menghentikan serangan, maka Houthi juga akan berhenti menyerang kapal AS. Namun,
Mereka tetap berhak menyerang Israel sebagai bentuk dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Hal ini diperkuat dalam pernyataan Houthi pada Rabu 7 Mei 2025 malam yang menyerukan kelompoknya akan terus meluncurkan serangan drone ke Israel. Ia juga tidak memperingatkan bahwa jika AS melanjutkan serangannya, maka Houthi pun tidak segan untuk membalas. تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون وتهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. Kesepakatan AS Houthi pun mendapat sambutan hangat dari Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi, mengatakan Iran menyambut baik berakhirnya agresi AS terhadap Yaman. Ia juga berterima kasih kepada Oman atas mediasi dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut. Meski ketegangan AS Houthi mulai mereda, perjanjian gencatan senjata tidak mencakup Israel. Hal ini memungkinkan konflik terus berlanjut, terutama dengan latar belakang perang Gaza serta dukungan Houthi terhadap Hamas dan Palestina. Seperti yang disampaikan analis, Houthi adalah kelompok tangguh yang telah melewati berbagai konflik. Kesepakatan yang sudah tercapai belum tentu membuat ketegangan di kawasan benar-benar usai. Simak terus perkembangan konflik AS Houthi hanya di YouTube Kompas.com.